Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Miranda dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Teori Komunikasi 2023. Pada video ini, saya akan menjelaskan beberapa teori pada teori komunikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori naratif. Walter Fischer adalah seorang ahli komunikasi dan filsuf Amerika yang dikenal karena kontribusinya dalam studi retorika dan naratif. Ia mengembangkan teori naratif yang dikenal sebagai natarologi atau teori naratif Fischer untuk memahami bagaimana cerita mempengaruhi kita memahami dunia dan berinteraksi dengan orang lain. Menurut Fischer, manusia secara alami cenderung berpikir dan berkomunikasi melalui naratif. Ia berpendapat bahwa naratif merupakan struktur dasar yang melibatkan cara kita memberikan arti pada pengalaman kita. Menurut Fischer, naratif tidak hanya merupakan alat untuk menceritakan cerita, tetapi juga merupakan kerangka konseptual yang mendasari cara kita memahami realitas dan berkomunikasi dengan orang lain. Fischer juga mengidentifikasi 6 elemen kunci yang membentuk struktur naratif. Elemen-elemen ini adalah, yang pertama ada plot. Plot atau alur. Alur merupakan susunan peristiwa atau tindakan dalam cerita. Alur memberikan struktur pada cerita dan mengikat peristiwa-peristiwa tersebut menjadi satu kesatuan yang koheren. 2. Karakter. Karakter-karakter dalam cerita memberikan identitas dan peran dalam naratif. Mereka memiliki sifat, tujuan, dan konflik yang dapat mempengaruhi alur cerita. Yang ketiga ada retorika. Fischer menganggap naratif sebagai retorika, yang berarti naratif digunakan untuk meyakinkan atau mempengaruhi pendengar atau pembicara. Retorika melibatkan kata-kata, gaya bahasa, dan penggunaan strategi persuasif. Selanjutnya ada konsistensi. Konsistensi, Fischer menekankan pentingnya konsistensi dalam naratif. Konsistensi mencakup keseluruhan antara alur, karakter, tema, dan retorika dalam cerita. Ketika ada inkonsistensi, naratif dapat kehilangan daya tarik dan kekuatan persuasifnya. Selanjutnya ada komunitas interpretatif, yaitu Fischer menekankan bahwa naratif hanya memiliki makna jika ada komunitas interpretatif yang menerima dan memahami cerita tersebut. Komunitas interpretatif terdiri dari orang-orang yang berbagi pengetahuan, nilai, pandangan dunia yang serupa sehingga mereka dapat memengaruhi naratif dengan cara yang sama. Selanjutnya, ada asumsi-asumsi naratif. Asumsi-asumsi naratif menurut Fischer merujuk pada kerangka kerja yang dikembangkan oleh Walter Fischer dalam teorinya yang dikenal sebagai naratif paradigma atau paradigma naratif. Fischer mendapatkan bahwa manusia secara alami cenderung berkomunikasi melalui cerita atau narasi dan bahwa manusia membentuk pemahaman mereka tentang dunia melalui narasi-narasi tersebut. Berikut ada beberapa asumsi-asumsi naratif. Yang pertama, manusia adalah makhluk naratif. Fischer berpendapat bahwa manusia adalah makhluk naratif yang secara alami menggunakan bahasa dan cerita untuk memahami dan mengkomunikasikan pengalaman mereka. Narasi memainkan peran kunci dalam cara berpikir, merasa, dan berinteraksi dengan dunia. Yang kedua, ada rasionalitas naratif. Rasional naratif menurut Fischer menantang pandangan tradisional bahwa rasionalitas terutama terkait dengan argumen logis dan bukti empiris. Menurut Fischer, narasi dapat menjadi dasar rasionalitas manusia. Orang lebih cenderung mempertimbangkan kesesuaiannya dan konsistensi naratif daripada hanya mencari argumen yang kuat secara logis. Selanjutnya ada kesediaan untuk menerima. Fischer berpendapat bahwa manusia memiliki kecenderungan alami untuk menerima narasi-narasi yang konsisten dan koheren. Kita cenderung memberikan kepercayaan dan keandalan kepada cerita-cerita yang merangkul nilai-nilai dan keyakinan kita sendiri. Selanjutnya ada emosi dalam narasi. Fischer mengakui bahwa emosi memainkan peran penting dalam proses naratif. Ketika kita cenderung terhubung secara emosional dengan cerita-cerita yang memancing respon emosional dan emosi dapat mempengaruhi cara kita memahami dan menafsirkan cerita. Selanjutnya ada konteks sosial. Fischer menggarisbawahi pentingnya konteks sosial dalam memahami narasi. Setiap cerita berada dalam konteks sosial yang memberikan makna dan nilai-nilai tertentu. Konteks sosial tersebut juga mempengaruhi cara kita menerima dan memahami cerita.
Selanjutnya ada dua prinsip terkait rasional naratif. Yang pertama ada koherensi. Koherensi internal merupakan sebuah cerita. Koherensi yang pertama, koherensi struktural, koherensi material, dan koherensi karakterologis. Koherensi struktural yaitu suatu jenis koherensi yang merujuk pada sebuah aliran cerita. Koherensi material merujuk pada kongruensi antara satu cerita dengan cerita lainnya. Dan koherensi karakterologis merujuk pada dapat dipercaya atau tidaknya karakter-karakter dalam narasi termasuk komunikator yang menyampaikan pesan. Selanjutnya ada kebenaran. Kebenaran merujuk pada kredibilitas sebuah cerita. Tentunya dalam paradigma naratif ini seringkali terjadi di keseharian kita tanpa kita sadari. Contohnya adalah ketika kita sedang belajar di kelas, guru maupun dosen yang sedang menerangkan materinya di depan kelas, yang pastinya mengkaitkan materi tersebut dengan pengalaman hidup yang mereka alami. Ketika mereka sedang menceritakan itu semua, kita tentunya sangat tertarik untuk mendengarkan dan lebih mudah mengingat cerita yang sedang dipaparkan oleh guru atau dosen kita. Sedangkan ketika guru atau dosen kita sedang menjelaskan teori maupun materi terkait mata pelajaran, kita cenderung lebih malas untuk mendengarkannya dan sukar untuk mengingat materi tersebut dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi speech act theory. Speech act theory adalah teori yang dikembangkan oleh John Searle, seorang filsuf dari ahli bahasa Amerika. Menurut Searle, ketika seseorang berbicara, tindakannya tidak hanya berfokus pada pemancaran informasi atau pengungkapan pikiran, tetapi juga mencakup tindakan sosial yang lebih luas. Dalam teori tindak tutur, Searle mengidentifikasi 3 komponen utama dari setiap tindakan tutur. Tindakannya sendiri, proporsi yang diungkapkan, dan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk menjalankan tindakan tersebut. Menurut Searle, terdapat beberapa jenis tindak tutur dasar yang umum dalam komunikasi manusia. Tindak tutur ini mencakup pernyataan, permintaan, perintah, janji, dan ungkapan. Setiap jenis tindak tutur ini memiliki tujuan dan efek yang berbeda dalam interaksi sosial. Yang pertama, pernyataan. Tindak tutur ini digunakan untuk menyatakan kebenaran atau keadaan fakta. Contohnya, hari ini adalah hari Senin atau saya tinggal di kota New York. Yang kedua, permintaan. Tindak tutur ini digunakan untuk mengajukan permintaan atau memberikan instruksi kepada pendengar. Contohnya, tolong berikan saya secangkir kopi atau tutup pintu itu tolong. Yang ketiga ada perintah. Tindak tutur ini digunakan untuk membuat komitmen atau janji untuk melakukan sesuatu di masa depan. Contohnya, saya akan mengirimkan laporannya besok atau saya berjanji akan membantu Anda. Selanjutnya ada janji. Tindak tutur ini digunakan untuk mengungkapkan perasaan, sikap, atau emosi seseorang terhadap sesuatu. Contohnya, selamat ulang tahun atau saya sangat gembira atas prestasi Anda. Selanjutnya ada ungkapan. Tindak tutur ini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang terjadi dalam situasi tertentu. Contohnya, maaf atas keterlambatan saya atau selamat atas kelahiran bayi Anda. Selanjutnya, Shirley juga menekankan pentingnya konteks dalam memahami tindak tutur. Menurutnya, makna sebenarnya suatu tindak tutur dapat ditentukan oleh faktor-faktor seperti niat pembicara, situasi sosial, dan pengetahuan bersama antara pembicara dan pendengar. Dengan demikian, Speak a Theory oleh John Shirley memberikan kerangka kerja yang berguna dalam memahami tindak tutur dan bagaimana interaksi sosial terjadi melalui bahasa. Dengan mempelajari Speak a Theory dapat memahami lebih baik bagaimana bahasa digunakan dalam konteks komunikatif dan bagaimana makna, tindakan, dan hubungan sosial terbentuk melalui tuturan. Ulang-ulang. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori Frankfurt School. Frankfurt School adalah sebuah kelompok pemikir yang terkait dengan Institut untuk Penelitian Sosial di Frankfurt, Jerman. Mereka mengembangkan paradigma kritis yang merupakan sebuah pendekatan teoritis yang melibatkan analisis sosial, kultural, dan politik dengan tujuan untuk mengungkapkan dan mengkritik struktur-struktur kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Teori dalam paradigma kritis menurut Frankfurt School berfokus pada pemahaman masyarakat sebagai sebuah sistem yang diwarnai oleh ketidaksetaraan sosial, dominisasi politik, dan pengendalian budaya. Beberapa konsep kunci di dalam teori ini adalah berikutnya ada konsep kunci teori Frankfurt School. Yang pertama, kritik ideologi. Frankfurt School menyatakan bahwa
Ideologi adalah cara di mana kekuasaan dan dominasi dipertahankan dalam masyarakat. Mereka berpendapat bahwa ideologi seringkali digunakan untuk membenarkan ketidaksetaraan sosial dan menjaga status. Teori ini mengajarkan bahwa penting untuk mengkritik dan mengungkapkan ideologi-ideologi ini agar masyarakat dapat mencapai pembebasan dan keadilan sosial. Yang kedua ada alienasi. Frankfurt School mengembangkan konsep alienasi yang mengacu pada perasaan terasing dan merasa tidak terhubung dengan diri sendiri, pekerjaan, dan masyarakat. Mereka berargumen bahwa dalam masyarakat kapitalis, individu-individu mengalami alienasi karena eksploitasi ekonomi dan dominasi sosial. Pemikiran ini mendorong refleksi kritis terhadap kondisi sosial yang dapat menghasilkan transformasi sosial. Selanjutnya ada budaya massa. Kelompok ini tertarik pada studi budaya massa dan industri budaya, seperti media massa, musik populer, dan film. Mereka mengkritik budaya massa karena dianggap sebagai instrumen kekuasaan yang digunakan oleh elit untuk mengendalikan pemikiran dan perilaku massa. Teori ini menekankan pentingnya memahami bagaimana budaya massa mempengaruhi persepsi dan tindakan individu dalam masyarakat. Selanjutnya ada pembaruan sosial. Frankfurt School mendorong adanya pembaruan sosial untuk mencapai transformasi yang lebih adil. Mereka berargumen bahwa pembebasan diri dari ketidaksetaraan dan dominasi hanya dapat terjadi melalui pemahaman yang kritis dan tindakan kolektif. Paradigma kritis ini menekankan pentingnya perubahan struktural dan sosial dalam masyarakat untuk mencapai keadilan dan kebebasan. Teori dalam paradigma kritis, Frankfurt School memberikan kontribusi penting dalam pemikiran sosial dan politik. Pemikiran mereka mengilhami berbagai gerakan sosial dan intelektual yang berupaya untuk menganalisis dan mengatasi ketidakadilan sosial dalam masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teori-teori dalam teori komunikasi. Terima kasih.